yang selalu menemani. Rara mulai menyadari ada sesuatu yang mengikutinya sejak usia 17 tahun. Saat itu, dia baru pindah ke kos-kosan tua di dekat pasar Klewer. Awalnya hanya hal-hal kecil. Baju yang tersusun rapi, tiba-tiba berantakan. Air di gelas yang tiba-tiba tumpah tanpa alasan. Dan suara langkah kaki lembut di belakangnya saat dia sendirian di kamar. Namun, hal itu semakin jelas ketika dia melihat bayangan sosok perempuan mengenakan kebaya merah tua di cermin kamar. Setiap kali dia menoleh, tidak ada orang di sana, tapi bayangan itu selalu ada di cermin, berdiri diam di belakangnya. Saat pergi kemana saja, Rara merasakan adanya sesuatu yang mengikuti dari belakang. Di jalan raya, dia melihat bayangan itu di cermin spion mobil atau motor yang lewat. Di kantor, bayangan itu muncul di layar komputer ketika dia bekerja larut malam. Bahkan, saat berdoa di masjid, dia merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Suatu malam, Rara tidak tahan dan berteriak, "Siapa kamu? Kenapa selalu mengikutiku?" Tiba-tiba, lampu kamar padam dan suara lembut terdengar di gelap. "Aku adalah bibi kamu yang tidak pernah kamu kenal. Aku harus menjagamu." Dari cerita ibunya, Rara mengetahui bahwa dia punya seorang bibi yang bernama Sri, yang wafat sebelum dia lahir. Bibi Sri dulunya sangat mencintai dia dan pernah berjanji akan selalu melindungi keponakannya, kesayangannya. Namun, saat hamil dengan Rara, ibunya menolak bantuan Bibi Sri karena salah paham, dan Bibi Sri wafat dalam kecelakaan sebelum bisa memperbaiki hubungan. Sejak itu, Rara mulai melihat sosok Bibi Sri dengan cara yang berbeda. Ketika dia sakit, dia merasakan tangan hangat menyentuh dahinya. Ketika dia kesusahan, dia menemukan catatan kecil dengan kata-kata semangat di mejanya. Bahkan, saat dia hampir terkena kecelakaan di jalan, sesuatu yang tidak terlihat menariknya ke samping. Meskipun awalnya ketakutan, Rara kini menerima keberadaan Bibi Sri. Sosok yang dulu dianggap sebagai hantu mengerikan, ternyata adalah penjaga yang selalu mengikutinya untuk melindungi dia dari bahaya. Namun, ada kalanya Rara merasa prihatin, apakah Bibi Sri bisa menemukan kedamaian? Atau dia harus terus mengikutinya sampai akhir hayatnya? Apakah kamu ingin aku mengembangkan cerita ini dengan adegan di mana sosok mistis tersebut harus menghadapi sesuatu yang mengancam Rara? Atau mungkin menjelaskan mengapa hanya Rara yang bisa melihat dan merasakannya?